Selamat pagi pemirsa LDS TV, saya Vinda Sela akan menemani Anda selama 30 menit ke depan di acara LDS TV dalam sepekan. Pemirsa, kita menuju ke berita yang pertama. Selain menjadi daerah yang terkenal sebagai penghasil kopi terbesar di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Barat juga memiliki potensi tanaman pisang. Di Pekon Rigis Jaya, para petani memanfaatkan lahan kosong dengan menanam batang pohon pisang. Selain terkenal sebagai penghasil kopi terbesar di Provinsi Lampung, ternyata Lampung Barat juga memiliki potensi perkebunan lain yang menjadi andalan perekonomian warga. Seperti di Pekon Rigis Jaya, Kecamatan Air Hitam. Selain kopi yang menjadi tanaman utama dan sumber penghasilan tahunan, para petani di wilayah ini juga memanfaatkan lahan kosong di sela tanaman kopi dengan menanam batang pisang. Meski hanya tumpang sari, justru hasil panen pisang di Rigis Jaya mampu menjadi penghasilan mingguan petani secara rutin. Salah satu buktinya ialah Anam, petani yang memiliki lahan seluas 2 hektar ini menerapkan teknik tumpang sari pisang di sela tanaman kopinya sebanyak 800 batang. Dengan cara ini ia memiliki 2 sumber penghasilan sekaligus dalam satu lahan yang sama. Kini dengan jarak waktu panen per 2 pekan sekali, ia mampu mendapat hasil panen buah pisang paling sedikit 8 kuintal hingga terbanyak 1,2 ton. Atau jika diuangkan dengan harga pisang saat ini 2.500 per kilogram, ia mampu mendapat penghasilan 2,5 juta hingga 3 juta rupiah per 2 pekan. Dalam 2 hektar ini kami tanam berkisar sekitar 800 ke 900 batang pisang. Dalam sekali panen, alhamdulillah Pak, dalam sekali panen ini kita nggak akan dalam cuaca kemarau kayak gini masih bertahan sekitar 8 kintalan. Kalau dari cuaca penghujan itu bisa berkisar antara 1 ton ke 1 ton 2 kintal sekali panen dalam waktu setengah bulan sekali. Cukup menjanjikan Pak ya? Alhamdulillah pisang ini cukup menjanjikan. Andai kata kita panen dalam 1 ton aja Pak, kalau kita rata-rata buat 1 ton itu per setengah bulannya itu kita sebagai petani ini mempunyai hasil 2,5 juta Pak. Besarnya potensi dan baiknya kualitas pisang di wilayah ini diakui para pengepul di Pekon setempat. Satu di antaranya, Jilja Husairi. Pengepul pisang di Pemangku 1 Rigis Jaya ini mampu melakukan pengiriman pisang ke sejumlah perusahaan di Jakarta sebanyak 2 hingga 2,5 ton dalam sepekan. Jilja menambahkan terdapat 6 pengepul pisang yang ada di Pekon setempat dengan jumlah pengiriman per pekan yang hampir merata. Jika ditotal, ia memprediksi hasil produksi pisang dari Pekon Rigis Jaya mampu mencapai 15 ton per pekan atau 60 ton setiap bulannya. Kita nampungnya per hari, cuman kalau untuk kirim kita seminggu 2 kali. Untuk saya sekitar 50 sampai 100 kotak, 100 box. Dengan berat berapa itu? Dengan per boxnya 13 kilo. Jadi sekitar 1,3 ton bersihnya. Untuk harga untuk saat ini 2.500 rata-rata. Mungkin ya ada yang lebih sedikit. Tergantung kualitas pisangnya itu. Kalau kualitas pisangnya bagus, ya bisa sampai 2.700 ambil di petani. Tergantung kemulusan dan tuanya pisang itu sendiri. Banyak ya sumber pisang dari Pekon Rigis ya? Banyak. Tiap RT, ya hampir merata pisang ada. Kita nggak pernah kehabisan pasokan untuk ngirim? Nggak pernah. Diketahui Pekon Rigis Jaya memiliki luas wilayah 1.158 hektar dengan jumlah penduduk 735 jiwa. Sementara luas lahan perkebunan campuran antara tanaman kopi dan pisang yakni 498 hektar. Dari Lampung Barat, Eki Ngantung, LDS TV mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya.
Pemirsa, Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad meninjau pelaksanaan donor darah yang berlangsung di Kampung Rukti Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. Bupati Musa Ahmad memberikan apresiasi kepada pemerintah Kecamatan Rumbia yang mengisi program Bunga Kampung Mekar di dusun dengan kegiatan donor darah. Dalam rangka program Bunga Kampung Mekar di Dusun, Bupati Lampung Tengah, Haji Musa Ahmad, menyempatkan diri meninjau pelaksanaan donor darah yang dipusatkan di Kampung Rukti Basuki, Kecamatan Rumbia, Kamis 19 Oktober 2023. Melihat antusiasnya warga masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut, meski adanya guyuran hujan di wilayah Kecamatan Rumbia. Untuk itu, Bupati Lampung Tengah Haji Musa Ahmad memberi apresiasi kepada pemerintah Kecamatan Rumbia yang telah mengisi program Bunga Kampung Mekar di Dusun dengan melayani warga masyarakat yang akan mendonorkan darahnya. Melihat antusias warga masyarakat yang hadir dalam program Bunga Kampung hanya di satu kampung, banyak warga yang harus Pemirsa, Polres Lampung Tengah menggelar simulasi pengamanan pemilu 2024 yang bertempat di depan kantor pemilihan umum Kabupaten Lampung Tengah. Terdapat 4 simulasi yang diperagakan, salah satunya ialah simulasi saat kerisuhan kampanye terbuka. Kepolisian Resor Daerah Lampung Tengah menggelar simulasi pengamanan pemilu 2024. Kegiatan berlangsung di depan kantor pemilihan umum Lampung Tengah Selasa siang. Ratusan personil gabungan Polres Lampung Tengah bersama stakeholder terkait melakukan simulasi pengamanan pemilu 2024. Simulasi digelar guna memastikan kesiapan aparat kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama pemilu dan pilkada 2024. Terdapat 4 tahapan simulasi yang diperagakan petugas keamanan, diantaranya simulasi kericuhan saat kampanye terbuka pasangan calon presiden dan wakil presiden, simulasi pemilihan presiden, simulasi perampasan kotak suara dan aksi protes saat penetapan calon legislatif. Kapolres Lampung Tengah AKBP Andik Purnomo Sigit mengatakan kegiatan untuk memastikan kesiapan petugas serta memastikan standar operasional prosedur saat melakukan pengamanan pemilu 2024. Andik menambahkan Lampung Tengah masuk urutan 5 di Provinsi Lampung pada pemilu sehingga petugas dapat mengoptimalkan pelatihan dan memahami kondisi di lapangan. Dari ini kami dari Polres Lampung Tengah beserta stakeholder terkait, ada Brimob, ada Satpol PP, ada Linmas melakukan kegiatan sistem kota yang mana kita asumsikan bahwa dalam kegiatan nanti ada gangguan dan lain-lain. Dalam kegiatan ini ada gambaran pada anggota di lapangan dan pada petugas-petugas di lapangan bahwa kami ada, SOP-nya ada. Sehingga per kegiatan nanti jelas dan apabila memang ada kejadian di per kegiatannya kita sudah siap untuk seluruh kecamatan rata-rata ada yang rawan. Tapi berbagai macam kriteria mulai dari jarak, kemudian geografis dan lain-lain. Kemarin sesuai dengan prediksi dari intelijen dan dari KPU, Bawaslu dan lain-lain,
kita masuk peringkat 5 posisi terbesar kerawanan di Lampung. Jadi masuk di zona merah ya, Pak? Betul, kita masuk zona merah, makanya kita upayakan optimal pelatih ini supaya anggota paham terhadap kondisi, anggota paham terhadap SOP, supaya tidak terjadi masalah. Dari Lampung Tengah, kontributor LDS TV mengabarkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di acara LDS TV dalam sepekan. Pemirsa, untuk kedua kalinya KMP Tribuana 1 melakukan uji coba kelayakan sandar yang dilakukan di Pelabuhan Bakauni, Kabupaten Lampung Selatan. Uji coba yang dilakukan tersebut disaksikan langsung oleh BPBD, ASDP, KSMP, dan sejumlah ABK. Kapal motor penumpang Tribuana 1 untuk kedua kalinya melakukan uji coba sandar di Pelabuhan Bakauheni. Sempat vakum 6 tahun lamanya, kapal diakuisisi perusahaan pelayaran untuk melayani penumpang di Selat Sunda. Uji coba sandar yang dilakukan kedua kalinya, Selasa 17 Oktober 2023. KMP Tribuana berhasil sandar dengan sempurna. Kapal sandar di Dermaga 4 Pelabuhan Bakauheni disaksikan BPBD, ASDP, KSOP, dan sejumlah ABK. KMP Tribuana sebelumnya lulus uji coba sandar pertama di Dermaga 3. Pihak perusahaan juga melakukan uji pelayaran dari Pelabuhan Merak ke Bakauheni dan berhasil berlayar dengan kecepatan 13 knot per jam. Pihak BPTD menyatakan kapal Tribuana layak beroperasi di Pelabuhan Bakauheni. Petugas langsung melakukan uji coba bongkar muat 2 unit kendaraan. Kapal buatan tahun 1984 ini sempat vakum selama 6 tahun. Kemudian diakuisisi perusahaan pelayaran Tisak di Lautan Emas. Pihak manajemen mengaku perbaikan kapal Tribuana menelan anggaran sekitar 60 miliar rupiah. Hampir seluruh fasilitas dan mesin kapal diperbaiki agar dapat memberikan kenyamanan bagi penumpang. Kita dijadwalkan sandar di dermaga 4, uji coba juga. Jadi biar familiarisasi dengan dermaga. Kalau dermaga 4 kan baru dermaga baru nih. Nah, kita familiarisasi. Menurut manajemen Trimas Group, sejauh apa kelayakannya? Kalau dari internal kami, ya kami semaksimal mungkin kami penuhi apa yang menjadi persyaratan dari regulasi. Semua sudah terpenuhi? Insya Allah sudah terpenuhi. Diketahui kapal Tribuana memiliki panjang 115 meter dan lebar 20 meter dengan daya tampung sekitar 150 unit kendaraan dan 510 penumpang pejalan kaki. Kapal ini dilengkapi fasilitas tempat duduk yang nyaman di kelas ekonomi maupun VIP. Tersedia juga minibar, tempat istirahat sopir, dan rumah charger box gratis. Diharapkan kapal Tribuana dapat memberi pelayanan prima kepada penumpang. Dari Lampung Selatan, Lampung, Jupri, LDS TV mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Ardhito Wijaya menepis isu adanya keretakan dirinya dengan Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad. Isu tersebut menjadi pertanyaan publik karena di setiap kegiatan Pemda Lampung Tengah jarang terlihat sosok Ardhito Wijaya. Isu keretakan Wakil Bupati dan Bupati Lampung Tengah akhir-akhir ini menghangat. Namun hal tersebut disangkal keras Wakil Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya. Seperti bukan rahasia umum lagi, isu keretakan Wakil Bupati Ardhito Wijaya dan Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad yang menjadi pertanyaan publik. Di setiap kegiatan pemerintah daerah Lampung Tengah, jarang terlihat sosok Ardhito Wijaya hadir. Namun hal tersebut disangkal keras Ardhito karena ketidakhadirannya dalam suatu kegiatan menyesuaikan agenda dari protokol. Ardhito juga merasa saat menghubungi setiap OPD kurang merespon, di luar benar dan tidak adanya kegiatan lain atau
adanya indikasi tekanan dari pihak lain. Disinggung setiap sidak, Ardhito jarang melibatkan OPD. Dirinya hanya tertawa saja dan menyilahkan wartawan memantau kegiatannya melalui medsos dan akun resmi TikTok Ardhito 98. Stasi kantor, kalau di topoksinya masih difoksinya. Dan karena ada faktor pengawasan, kadang-kadang kalau kosong saya sudah keliling. Ini kadang-kadang kenapa OPD nggak bisa tentu mas? Alasannya kenapa dia kok kadang-kadang nggak merespon majelis selaku wakil OPD? Kalau tidak meresponnya itu maksudnya saya merasa kok kayaknya responnya kurang. Tapi kalau penyebabnya apa ya saya nggak tahu juga penyebabnya apa. Mungkin kan banyak hal ya. Mungkin banyak hal. Saya nggak tahu, mereka mungkin sedang mengerjakan yang lain, sedang melakukan yang lain. Saya juga nggak mungkin menyalahkan mereka secara langsung karena saya nggak tahu kondisi mereka kan gitu. Jadi banyak hal yang saya pikirkan. Yang jelas satu hal, saya menyadari, memahami dan tidak sakit hati dengan itu. Apakah koordinasi dan dengan Bupati masih berjalan baik? Kalau koordinasi masih, tetapi memang jarang. Karena Bapak beberapa minggu terakhir ini kan sering keluar kota. Jadi untuk isu keretakan bupati dan wakil itu nggak ada Pak ya? Kalau sana isu keretakan tergantung maksudnya gimana. Kalau komunikasi agak jarang ya. Kalau keretakan terus maksudnya adalah berantem itu enggak. Bang, kalau dalam sidak tuh sering melibatkan OPD nggak atau memang inisiatif sendiri akhirnya? Lo pinter ya, lo lihat videonya sendiri. Dari Lampung Tengah, kontributor LDS TV mengabarkan. Masih bersama saya Vinda Sela di acara LDS TV dalam sepekan. Pemirsa, Kota Bandar Lampung menjadi juara umum pada perhelatan MTQ ke-50 tingkat Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil penilaian dan keputusan Dewan MTQ ke-50 tingkat Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung keluar sebagai juara umum yang sebelumnya dipegang oleh Kabupaten Tanggamus sebagai juara bertahan selama 6 kali berturut-turut. Penutupan perhelatan Musabakoh Tilawatil Quran MTQ ke-50 tingkat Provinsi Lampung berlangsung di Lapangan Saburai Minggu 15 Oktober 2023. Acara MTQ ke-50 tingkat Provinsi Lampung sebelumnya diselenggarakan dari tanggal 9 hingga 15 Oktober 2023 di 9 mimbar berlangsung di Kota Bandar Lampung. Dalam hasil penilaian dan keputusan Dewan Musabakoh Tilawatil Quran ke-50 tingkat Provinsi Lampung 2023, Kota Bandar Lampung keluar sebagai juara umum yang sebelumnya juara bertahan dipegang oleh Kabupaten Tanggamus selama 6 kali berturut-turut. Sementara itu Kabupaten Tanggamus yang selama ini menjadi juara bertahan atau juara umum berada di posisi kedua dan Kota Metro berada di posisi ketiga dalam MTQ ke-50 Provinsi Lampung. Menetapkan Kota Bandar Lampung sebagai juara umum. Selamat. Iya. Pada Musabakoh Tilawatil Quran Selamat Bunda Eva tahun 2023 di Provinsi Lampung. Penyerahan piala bergilir MTQ ke-50 2023 diserahkan langsung Gubernur Lampung Arinal Junaidi kepada Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengungkapkan rasa syukur pada MTQ ke-50 tahun ini karena menjadi juara umum. Menurutnya, ini sesuai dengan harapan masyarakat Kota Bandar Lampung. Eva juga bangga Bandar Lampung tak hanya sukses sebagai tuan rumah, namun juga sukses menjadi juara umum. Beliau juga menambahkan semua kafilah yang meraih juara pada MTQ tingkat ke-50 Provinsi Lampung merupakan kafilah-kafilah terbaik di Provinsi Lampung. Sudah memberikan kepada gilir ini kepada kami, dan siapapun yang menang nanti insya Allah ini akan kami jaga dengan baik supaya nanti yang pemenang selanjutnya bisa mendapatkan yang terbaik.
dari Gubernur Lampung kembali. Dan juga ini adalah doa dari kita semuanya, mudah-mudahan keberkahan buat kita semuanya. Dan siapapun yang juara, semua dari kafilah-kafilah seprovinsi Lampung yang terbaik di Provinsi Lampung. Sekali lagi terima kasih banyak, mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya. Dan mungkin Pak Gubernur kaget, dan tadi agak lama salaman dengan Wali Kota Bandar Lampung karena kaget kok Bandar Lampung yang dapat. Tapi ternyata Bandar Lampung yang memang dapat. Terima kasih Pak. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan LDS TV mengabarkan. Pemirsa, Anjungan Kabupaten Lampung Timur menampilkan tari modern hingga fashion show pada gelaran event Pekan Raya Lampung 2023. Dengan tema transformasi digital, Anjungan Lampung Timur menyediakan sistem pembayaran dengan QRIS. Pada hari ke-9 perhelatan Akbar Pekan Raya Lampung, Sabtu 14 Oktober 2023, Anjungan pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengadakan fashion show bertemakan Batik Khas Lampung Timur. Persembahan Dewan Kerajinan Nasional Daerah di bawah binaan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Timur, Yusbariah Dawam Raharjo. Selain peragaan busana, acara yang terbilang cukup meriah ini juga menghadirkan beberapa tari kreasi tradisional Lampung Timur yang dibawakan oleh Sanggar Melinting Wawai yang viral karena sanggar ini didaulat untuk ikut memeriahkan rangkaian kegiatan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, semakin menambah kemeriahan kegiatan Pekan Raya Lampung 2023 ini. Jadi inilah karya-karya kita yang mari kita bersama-sama sebagai masyarakat Lampung Timur untuk memakai atau juga untuk memperkenalkan ciri khas Lampung Timur, inovasi dari Dekranasda Kabupaten Lampung Timur. Sebagai Ketua Dekranasda Lampung Timur, Yusbariah Dawam Raharjo memang sangat aktif dalam meningkatkan kompetensi anggotanya melalui pelatihan-pelatihan khusus agar pertumbuhan ekonomi kreatif di Lampung Timur tumbuh dengan cepat. Beliau juga intens mempromosikan produk-produk kerajinan lokal agar lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia dan internasional. Fashion show bertemakan Batik Khas Lampung Timur ini mendapatkan apresiasi dari pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Ini menunjukkan bahwa Lampung Timur adalah pegawai jajaran yang seluruhnya kompak menjadi satu untuk sukses dan kita bersama. Saya merasa bangga dengan inilah artinya kebersamaan Lampung Timur ditunjukkan bahwa pada malam hari ini baru bertemanai dengan melihat Lampung Timur tetap begitu meriah, dan dari tadi sampai sekarang, dan mudah-mudahan Lampung Timur bisa menjadi juara nomor 1. Pekan Raya Lampung 2023 yang mengusung tema digitalisasi menuju Lampung Berjaya merupakan ajang untuk menyebarluaskan informasi, promosi, dan publikasi dari pemerintah Provinsi Lampung maupun pemerintah daerah di Provinsi Lampung, tak terkecuali Lampung Timur. Bagi pemerintah Kabupaten Lampung Timur sendiri, event tahunan ini adalah momen yang tepat untuk mengangkat potensi-potensi kearifan lokal Lampung Timur agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, di mana dengan adanya digitalisasi marketing, pelaku ekonomi kreatif di bawah naungan Dekranasda Lampung Timur dapat tumbuh dan berkembang dengan pesat. Anton Sarwono, Biro Lampung Timur. Kita beralih ke informasi selanjutnya. KPU Kabupaten Lampung Selatan melakukan sosialisasi dengan menggelar kirap pemilu dan serah terima bendera partai politik. Sosialisasi tersebut dilepas langsung oleh Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto.
Komisi Pemilihan Umum KPU melakukan sejumlah sosialisasi, diantaranya menggelar kirap dan serah terima bendera partai politik peserta pemilu bertempat di Gor Waihandak, Kabupaten Lampung Selatan. Pawai kirap pemilu dilepas oleh Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto Jumat 13 Oktober 2023. Dengan penuh antusias, masyarakat mengikuti pawai kirap pemilu yang dilaksanakan KPU. Kirap pemilu ini sekaligus menyambut kedatangan bendera partai politik peserta pemilu 2024 secara estafet. Komisi Pemilihan Umum Lampung Selatan menerima bendera parpol dari KPU Kabupaten Pesawaran. Upacara digelar di Gor Waihandak, dimeriahkan kirap bendera dan kirap bergaden atau pasukan perwakilan dari 18 partai politik hingga pertunjukan marching band. Kirap pemilu berjalan cukup meriah, konvoi ratusan kendaraan roda 4, roda 2, serta kendaraan hias menambah semarak kirap pemilu di Lampung Selatan. Iring-iringan kendaraan dari KPU bendera kirap dan Kabupaten Pesawaran kami terima dan akan kami lanjutkan kirap ini Lampung Selatan selama 9 hari dan akan kami serahkan nanti di Kabupaten Cirebon pada tanggal 22 Oktober 2023. Kegiatan sosialisasi kepemiluan ini juga akan dikemas dengan kegiatan-kegiatan yang berbentuk perlombaan-perlombaan. Demikianlah berita untuk hari ini. Nantikan berita selanjutnya di LDS TV dalam sepekan. Saya Vinda Sela pamit undur diri dan sampai jumpa.